Salam kabar baik. Hari ini hari Sabtu 2 Mei 2020. Saya ingin berbagi kabar baik hari ini. Kabar baik hari ini adalah dapat saudara baca di dalam kabar baik menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Saya baca ayat 1, 2, dan 7. Bunyinya begini. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Mereka datang kepada Yesus untuk mendengar ajaran Yesus, supaya mereka mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Kalau semula mereka pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa, dan juga orang-orang berdosa yang lain datang kepada Yesus supaya mereka mengalami perubahan hidup, mengetahui hal-hal yang baik, dan hidup di dalam kebaikan itu, dan meninggalkan perangai mereka yang lama, sehingga itulah yang disebut orang bertobat, sehingga mereka lagi tidak mengalami kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup mereka, dalam dunia dan di dalam keakanan mereka. Mereka akan mengalami pengampunan dosa. Itu yang mereka harapkan. Dan oleh sebab itu, Yesus sungguh menerima mereka dengan tulus ikhlas. Karena itulah maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yesus ke dalam dunia ini bukan menjadi dukun, atau menjadi dokter, atau menjadi penyembuh bagi orang-orang yang sehat. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang memerlukan penyembuhan, pemulihan. Itulah kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya. Dan nampaknya pemungut cukai dan orang berdosa itu lebih mengerti dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, sehingga mereka memprotes kepada Yesus ketika orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu datang. Tetapi Yesus mengatakan justru ini yang baik. Mereka datang mendengar ajaran-ajaran yang baik dan kemudian melakukan pertobatan. Karena kepada mereka inilah aku datang, menyembuhkan mereka, memberikan pengampunan dan keampunan kepada mereka. Saudara-saudara, dalam hidup kita sekarang ini, kita pun harus mengerti kedatangan Tuhan. Dia datang untuk orang-orang sakit, untuk orang berdosa, untuk orang lemah. Dan mungkin saya dan saudara-saudara mengalami kelemahan, mengalami suatu pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang berdosa. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan keampunan. Atau kita sakit, datanglah kepadanya. Dia akan menyembuhkan kita. Dan
bagi kita yang sudah baik, yang sudah sehat, yang merasa tidak berdosa. Jangan kita membuat kita berdosa dengan menghalang-halangi orang-orang berdosa itu datang kepada Tuhan. Justru kita perlu bersyukur. Kita merangkul mereka bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, di surga terjadi suatu sukacita besar karena satu orang berdosa bertobat. Lebih besar sukacitanya daripada 99 orang yang sehat dan tidak memerlukan pertobatan itu. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita mengadakan introspeksi di dalam diri kita. Bila mana kita masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saatnya lah kita datang kepadanya untuk bertobat. Bila mana kita merasa sudah sesuai dengan koridor yang disediakan oleh Tuhan, maka kita jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan patokan kita lebih lanjut adalah hiduplah di dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Mari saudara-saudara, kita hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Allah yang taat dan setia. Amin. Salam kabar baik. Saya harap saudara-saudara juga selalu mempunyai kabar baik untuk kita. Amin.